Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan saya akan menyampaikan tips praktis terkait integrasi pembelajaran dan penilaian. Topik ini sangat relevan dengan kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum Merdeka. Ketiga kurikulum tersebut sebenarnya menghendaki adanya integrasi, adanya keselarasan, adanya keterpaduan, adanya kekompakan antara pembelajaran dan penilaian. Sering saya mengibaratkan bahwa pembelajaran dan penilaian itu ibarat dua sisi mata uang. Mata uang ini kan memiliki katakanlah sisi depan dan sisi belakang. Nah, kedua-duanya dalam mata uang itu, kedua sisinya harus ada. Harus kompak, harus seias kata, harus sesuai. Nah, ketika kedua sisi ini seias kata, kompak, selaras, ada dua-duanya, maka mata uang ini bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Namun, ketika salah satu sisinya tidak ada, maka mata uang ini tidak bisa digunakan untuk membelikan sesuatu uang ini. Meskipun misalnya salah satu atau kedua sisinya ada, namun salah satunya rusak, tidak sesuai, maka mata uang ini pun juga tetap tidak bisa digunakan untuk membeli sesuatu. Demikian juga dengan pembelajaran dan penilaian. Harus ada dua-duanya. Ketiadaan salah satu sisinya atau rusak salah satunya, apa rusak pembelajarannya atau rusak penilaiannya, atau tidak ada salah satunya, tidak ada penilaiannya atau tidak ada pembelajarannya, maka kegiatan itu, pembelajaran dan penilaian, tidak bisa dijadikan alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini pentingnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu terus saja pembelajaran, tidak pernah melakukan penilaian, atau sebaliknya terus saja menilai, tidak pernah melakukan pembelajaran. Atau ada dua-duanya, namun tidak kompak, tidak selaras, tidak sesuai. Misal, pembelajarannya bertujuan untuk melatih, mengembangkan berpikir kritis. Namun ternyata penilaiannya hanya mengukur kemampuan mengingat. Ini pun akan masalah. Pembelajaran dalam hal atau seperti ini tetap dia tidak bisa meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini contoh yang paling simpel. Ini seorang guru mencoba nih, dia membuatlah semacam rencana pembelajaran dan penilaian tentang topik cuaca. Nah, ada satu unit ini topik besarnya tentang cuaca. Nah, esensi dari rencana pembelajaran dan penilaiannya sama seperti di kurikulum 2013, kurikulum 2013 yang sederhanakan, dan kurikulum Merdeka. Itu esensi dari rencana pembelajaran dan penilaian kan ada 3. Satu, ada tujuan. Kita ngajar untuk apa tujuannya. Kita menilai untuk apa tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran dan penilaian ini harus kompak. Yang kedua, esensi yang kedua dalam rencana pembelajaran dan penilaian harus ada aktivitasnya. Nah, yang ketiga, ada penilaiannya. Nah, ini misal nih seorang guru, dia membuat rencana pembelajaran dan penilaian tentang topik cuaca. Nah, kurang lebih dia membuat format menjadi 2 kolom ya. Kolom sebelah kiri ini teknik penilaian, dia urai tuh dari mulai penilaian awal gitu ya, yang sifatnya, yang fungsinya gitu sangat formatif, terus bergerak gitu ke penilaian saat pembelajaran, terus bergerak di akhirnya itu sampai ke penilaian akhir pembelajaran yang lebih fungsi sumatif. Jadi semakin bergerak ke penilaian awal, ini semakin lebih fungsi formatif. Dan ketika terus penilaian itu bergerak mendekati akhir pembelajaran, penilaian akhir itu sifatnya lebih sumatif. Nah, kolom yang kedua ini deskripsi tujuan penilaian, aktivitas pembelajaran,
dan tindak lanjutnya. Karena yang esensi dari penilaian Bapak Ibu ya bukan sekadar mengumpulkan informasi, bukan sekedar mengolah informasi, namun lebih dari itu. Informasi yang telah kita miliki, informasi yang telah kita kumpulkan, lalu kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, ketika informasi itu kita peroleh sebelum pembelajaran melalui aktivitas penilaian awal sebelum pembelajaran, maka informasi itu mesti digunakan satu untuk merencanakan aktivitas pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Jadi support penilaian sebelum pembelajaran itu bagaimana informasi-informasi yang diperoleh, bagaimana informasi-informasi yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk merumuskan rencana pembelajaran dan penilaian, merumuskan aktivitas pembelajaran dan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi awal penilaian. Kemudian setelah itu selesai gitu ya, lalu kita melakukan aktivitas pembelajaran. Selama aktivitas pembelajaran pun kita lakukan penilaian. Nah, penilaian ini fungsinya apa? Informasi yang kita peroleh dari hasil penilaian selama pembelajaran, fungsinya ini sama dengan penilaian awal, yakni formatif. Jadi sejauh mana informasi-informasi yang kita peroleh kita gunakan untuk mendapatkan feedback, umpan balik, agar apa? Pembelajaran itu efektif dan bermakna. Jadi tidak selesai, tidak berhenti dengan mengumpulkan informasi, mengolah informasi, tetapi bagaimana informasi yang kita peroleh baik penilaian sebelum pembelajaran maupun pada saat pembelajaran ini kita gunakan untuk kebaikan pembelajaran. Kalau penilaian awal sebelum pembelajaran digunakan untuk mengetahui kondisi awal, modal awal sebelum pembelajaran gitu ya, baik modal pengetahuan awal, modal sikap awal, modal skill atau keterampilan awal, ataupun gaya belajar anak, ataupun minat, interest, pengalaman pembelajaran sebelum ini digunakan gitu ya untuk merumuskan aktivitas pembelajaran yang mengadaptasi keberagaman, keunikan, dan kebutuhan murid gitu. Sedangkan penilaian pada saat pembelajaran digunakan informasi yang dihasilkan gitu mendapatkan feedback. Feedback ini digunakan untuk memperbaiki pembelajaran agar efektif dan bermakna. Lalu setelah itu selesai pembelajarannya, Bapak Ibu lakukan penilaian akhir atau penilaian setelah pembelajaran. Fungsinya apa? Untuk memastikan informasi yang digunakan untuk memastikan anak-anak atau murid telah mencapai satu tujuan pembelajaran, beberapa tujuan pembelajaran gitu ya. Yang ingat itu fungsinya menyimpulkan ketercapaian hasil pembelajaran. Nah, ini seorang guru nih, dia mencoba menyusunlah rencana pembelajaran dan topik cuaca. Yang dia susun di sini hanya esensinya. Jadi ada tujuannya, ada penilaiannya, ada aktivitas pembelajarannya, ada tujuan pembelajarannya. Itu kan esensinya tuh 3 tuh. Saya ulangi itu. Esensi dari rencana pembelajaran dan penilaian, nah, esensi dari RPP, esensi dari modul ajar itu kan 3. 1 ada tujuannya, 2 ada aktivitasnya gitu, 3 ada penilaiannya. Penilaian ini bergerak tuh sebelum pembelajaran, pada saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. Nah, ini format yang disampaikan oleh seorang guru ini salah satu saja. Artinya Bapak Ibu boleh mengembangkan format-format lain yang pas bagi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu bisa nikmat kalau mengajar. Jadi bahasanya itu, format itu harus menggambarkan gue banget lah. Ini milik gue nih format ini. Ini RPP ini mencerminkan karakter gue nih. Mau formatnya vertikal, horizontal, mau modelnya hanya naratif aja, deskriptif, mau dalam bentuk kolom, mau dalam bentuk guru-guru kimia itu mau dalam bentuk tabel periodik, mau dalam bentuk pohon analisis, itu silahkan bebas. Yang penting ingat, format itu harus gue banget. Ini milik gue, ini milik saya, ini milik aku.
Nah, sehingga Bapak Ibu akan nyaman, akan enjoy menggunakan format itu. Jadi jangan lagi bertanya, ada nggak formatnya? Nah, ini sekarang harus kita rubah nih. Jadi dari bertanya dan menunggu formatnya seperti apa. Kami menunggu template dirubah. Saya akan memproduksi format, saya akan memproduksi template. Nah, dan mudah-mudahan template yang diproduksi Bapak Ibu bisa dimanfaatkan, dikembangkan, dimodifikasi oleh guru-guru lain. Nah, ini pada topik ini nih, guru mengawali. Nah, ini tips juga buat kita semua nih. Mengawali sebelum pembelajaran, dia melakukan penilaian awal sebelum pembelajaran. Nah, sekitar seminggu sebelum memulai unit ini, artinya unitnya itu topik cuaca nih, saya akan memberikan penilaian awal. Nah, jadi penilaian awal itu tadi ya, untuk mengetahui modal awal, tujuannya bisa diagnostik tuh. Kekuatan, kelemahan terkait proses kognitif gitu ya, terkait pengetahuan awal murid, terkait sikap awal murid, terkait pengalaman pembelajaran murid sebelumnya, dan keyakinan atau kepercayaan murid tentang cuaca gitu. Penilaian awal ini juga boleh juga tuh mengenali lah gaya belajar murid. Nah, hanya kalau mengenali gaya belajar murid tentu tidak perlu setiap topik dilakukan penilaian untuk mengetahui gaya belajar murid, karena cenderung relatif sama lah gaya belajar murid itu. Cukuplah setahun sekali atau 3 tahun sekali sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru di sekolah. Menilai minat, menilai bakat juga ini sebaiknya dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, penilaian awal ini sifatnya Bapak Ibu ya sangat singkat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selalu kepikiran nih. Kalau saya katakan penilaian tuh, jangan sampai di pikiran Bapak Ibu itu tes, soal, angka, mengelompokkan, ini pintar, ini bodoh, lalu pengelompokan itu disampaikan ke murid. Jangan. Jadi ketika saya sampaikan penilaian, yang dipikirkan oleh Bapak itu harusnya sangat luas. Meaning, makna dari penilaian. Manfaat dari penilaian, tindak lanjut itu yang harus dipikirkan. Jadi jangan selalu ya memikirkan angka, soal, tes ketika Bapak Ibu mendengar atau membaca kata penilaian. Sama. Jadi penilaian awal di sini tuh sifatnya sangat singkat untuk memperoleh gambaran kasar. Karena gambaran kasar snapshot gitu ya, bukan gambaran detail. Yang penting Bapak Ibu tahu tuh gambaran kasar di kelas itu kondisi awalnya seperti apa. Gambaran kasar sikap murid terhadap topik cuaca kan bisa jadi tuh ketika mendengar topik cuaca atau mendengar hal-hal yang berkaitan dengan cuaca, misalnya mendengar petir gitu ya, mendengar awan gitu ya, mendengar hujan. Ini ada murid yang punya sikap-sikap yang tidak relevan gitu ya, artinya tidak menunjang pembelajaran gitu ya, gitu. Misalnya sikapnya agak negatif gitu terhadap cuaca dan lain-lain gitu. Atau bisa jadi ada murid yang ketakutan gitu ketika mendengar hujan, ketika mendengar petir, karena barangkali dia pernah mengalami sebuah peristiwa yang kurang baik dengan petir, baik peristiwa yang menimpa keluarganya, temannya, kampung halamannya, atau ini harus ibu gali nih. Bisa juga mendapat ganjaran tentang gambaran kasar tentang pengalaman yang berkaitan dengan topik cuaca gitu. Bisa jadi misalnya ada murid yang karena barangkali orang tuanya bekerja relevan dengan cuaca seperti di BMKG. Bisa jadi karena murid ini senang gitu ya, sikapnya itu senang gitu terhadap hujan, terhadap cuaca gitu, bahkan memiliki hobi hujan, misalnya hujan-hujanan gitu. Nah, ini pastilah dia punya pengalaman itu, atau dia suka baca gitu, suka nonton YouTube dan lain-lain. Dan kepercayaan. Nah, jadi ada kadang-kadang murid yang masih mistis tuh terhadap suatu topik tuh. Misalnya ketika dia mendengar kata petir gitu, lalu dia kaitkan ke hal-hal yang mistis. Oh, ini hal mistis sedang terjadi apa misalnya. Nah, itu. Jadi ibu bisa tuh, tapi ingat ini gambaran kasar lah. Tekniknya kayak gimana? Penilaian awal itu banyak. Bisa ibu untuk mengetahui pengetahuan awal murid tentang cuaca, kan ibu boleh bertanya
tentu topik cuaca, cara bertanyanya, konten pertanyaannya gitu, tujuan pertanyaannya ibu harus tahu tuh. Boleh tuh ibu bertanya aja tuh melalui lisan kepada anak-anak tentang topik cuaca. Anak-anak bisa jadi tuh ditanya yang lebih dekat dengan tujuan pembelajaran, misalnya pertanyaannya karena kita ingin tujuan pembelajaran ini ingin mengetahui tentang siklus cuaca, boleh itu Bu nanya tuh. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan tentang siklus cuaca? Boleh sila. Atau yang lebih sederhana tuh. Kira-kira menurut kalian apa saja ya hal-hal yang berkaitan dengan cuaca? Atau ditanya tuh pengetahuan awal, fakta-fakta awal, konsep-konsep awal gitu ya, prosedural awal yang berkaitan dengan cuaca. Itu boleh ibu, boleh bertanya, boleh diskusi, boleh wawancara, boleh enggak pretest, boleh. Boleh enggak untuk menggali pengalaman, menggali sifat, saya ngasih kuesioner, boleh. Ngasih angket, boleh, silahkan. Tapi sifatnya tadi itu hanya menggali yang sifatnya gambaran kasar. Nah, misal kita gali gambaran kasar tentang pengetahuan awal. Nah, misal nih tentang pengetahuan awal. Nah, ibu bertanya, bertanya beberapa pertanyaan lah yang sifatnya simple. Tapi dari pertanyaan itu ibu usahakan harus bisa di pikiran ibu harus punya kesimpulan tadi. Kesimpulan dari beberapa pertanyaan ini ternyata pengetahuan awal murid di kelas saya itu terkait topik cuaca itu terkategori minimal 3. Nah, boleh juga ibu mengelompokkan lebih dari 3 lah, jadi 4 atau 5 atau silakan aja. Misal ibu mengelompokkan nih, tapi ingat pengelompokan ini tidak disampaikan ke murid nih, hanya ada di pikiran, di nurani guru gitu ya, untuk menyesuaikan aktivitas nih sesuai dengan kelompok itu. Tapi tetap pengelompokannya itu hanya ada di pikiran ibu aja lah, pengelompokannya seperti apa. Nah, misal ibu tentang topik cuaca, ibu bertanya lah beberapa pertanyaan, 3 atau 5 pertanyaan. Nah, lalu setelah itu ibu simpulkan, ternyata nih 5% lah kalau dari 40 siswa 5% tuh ya berarti sekitar berapa lah 5%, 5 ya 4 lah, sekitar 4 orangan gitu ya, sekitar 4 atau 3 orang gitu atau 2 orang itu, kelompok kecil biasanya. Ternyata ini kelompok ini telah memiliki nih pengetahuan yang cukup banyak nih tentang topik cuaca. Bahkan ketika ibu kaitkan dengan tujuan, ini mendekati tujuan dari pembelajaran nih gitu. Berarti kelompok ini yang kita anggap tuh kelompok atas tuh. Lalu kelompok yang di tengah-tengah gitu ya. Kelompok kedua nih, kelompok yang di tengah-tengah. Ini biasanya dia memiliki pengetahuan, tapi pengetahuan itu belum cukup gitu ya. Belum cukup gitu untuk menyimpulkan suatu tujuan, untuk menyimpulkan tujuan pembelajaran. Belum cukup lah. Tapi dia udah punya nih pengetahuan awal, pengetahuan dasar tentang konsep-konsep cuaca. Ini sebagian besar biasanya. Baik pengalamannya juga sebagian besar. Lalu yang ketiga ini kelompok kecil juga ini. Sangat sedikit tuh pengetahuan tentang topik cuaca. Nah, minimal tuh ibu kelompokkan tuh jadi 3 tuh. Kelompok yang pertama tadi, kelompok yang sangat dekat ke tujuan pembelajaran. Ini juga umumnya sedikit. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang di tengah-tengah ini. Yang sebagian besar biasanya ini kelompok di tengah-tengah. Jadi dia udah punya konsep cukup, udah punya konsep dasar tentang cuaca, baik fakta-fakta cuaca, baik konsep-konsep cuaca atau prosedur dalam cuaca dan lain-lain. Nah, kelompok yang ini biasanya kelompok yang cukup banyak nih, paling banyak biasanya di kelas. Dan yang ketiga itu adalah kelompok ketiga ini kelompok juga yang sama sekali baru sedikit sekali pengetahuan cuacanya, atau bahkan tidak punya pengetahuan cuaca, atau bahkan tidak tepat tentang cuaca, atau miskonsepsi dan lain ini disebut di kelompok 3. Nah, dengan ada 3 kelompok ini sekali lagi pengelompokannya hanya pengetahuan untuk Bapak Ibu ya. Hanya pengetahuan untuk Bapak Ibu, hanya disimpan di ruang pikir Bapak Ibu, di ruang perasaan Bapak Ibu, di hati nurani Bapak Ibu. Untuk apa?
melakukan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan awal murid. Satu, bisa jadi entry ke topiknya ini berbeda-beda nih. Tuh. Jadi kalau kelompok 1 tadi, karena dia sudah banyak sekali pengetahuannya dekat ke maka dia entry masuknya mendekati dia ke tujuan pembelajaran. Nah, yang kelompok 2 ini entry masuknya di tengah-tengah nih, tengah-tengah dari topik itu. Kelompok yang ketiga ini di awal nih. Tuh, boleh jadi tuh dibedakan dari entry masuknya. Yang kedua tuh dari tingkat kemandiriannya. Makin mendekati tujuan, pengetahuan awal murid makin mendekati tujuan pembelajaran, berikan kemandirian yang tinggi kepada mereka. Tuh. Jadi makin tinggi kemampuan murid, maksudnya pengetahuan awal murid gitu ya, makin dekat dia ke tujuan pembelajaran, beri kemandirian yang paling tinggi. Jadi makin meningkat kemandiriannya. Makin ke bawah, makin ke kelompok 2, makin ke kelompok 3, yang harus ditinggikan apa? Pelayanan Bapak Ibu. Energi Bapak Ibu harus Bapak Ibu lebih besar berikan kepada anak-anak yang di kelompok 3 ini, di kelompok bawah. Jadi energinya tuh di sini besarnya tuh. Jadi yang guru hebat itu sebenarnya bukan senang mendampingi anak-anak pintar. Tapi guru yang hebat ini memberikan energinya, memberikan waktunya, memberikan daya upaya, ikhtiar, pelayanan maksimal gitu kepada anak-anak yang di kelompok bawah ini. Tuh, boleh. Aktivitasnya boleh disesuaikan juga tuh. Aktivitasnya seperti apa. Nah, jadi dengan makin dia dekatnya pengetahuan awal ke tujuan pembelajaran, maka tingkat kemandirian makin tinggi gitu ya. Nah, makin jauh dari tujuan pembelajaran gitu, tingkat pelayanan ibu nih harus lebih maksimal tuh. Energi Bapak Ibu harus lebih maksimal nih diberikan kepada anak-anak ini. Dan ketiga, boleh juga ibu memanfaatkan, memberdayakan ya yang tepatnya, anak-anak yang berada di kelompok tinggi ini menjadi tutor subaya gitu bagi teman-temannya yang di kelompok bawah. Kan anak mendapat informasi gitu, meningkat posisinya gitu. Kalau kita bandingkan dengan tujuan pembelajaran, anak ini mau meningkat posisinya, mau makin mendekati tujuan pembelajaran dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan, bertambahnya baik sikap, bertambahnya keterampilan. Kan ada 3 cara tuh. Satu, boleh jadi tuh oleh ibu tuh ditambah, barangkali ada kontribusi ibu tuh sehingga anak bertambah pengetahuannya. Boleh jadi oleh temannya tuh. Boleh jadi oleh temannya tutor. Boleh jadi ibu rangsang anak gitu ya dengan pendekatan strategi tertentu agar anak dia menemukan solusinya sendiri tuh. Jadi ada 3 cara tuh, oleh ibu, oleh temannya, oleh dirinya sendiri. Nah, ini boleh dirangsang mana yang paling pas pada saat itu. Itu, jadi sekali lagi, lakukan tuh penilaian awal dengan berbagai teknik. Lalu setelah dapat informasi gitu ya, informasi itu, maka aksinya apa tuh? Saya akan menggunakan informasi ini untuk membantu mengembangkan diskusi di kelas tuh. Jadi ibu tahu, oh ternyata gitu dari hasil penilaian awal, ternyata anak itu ada masalah nih pengetahuan awal anak tuh. Bisa jadi masalahnya itu sebagian besar masih belum punya konsep yang cukup tentang cuaca gitu. Berarti ibu harus setting tuh diskusi tuh agar konsepnya cukup loh tentang cuaca. Boleh jadi ada miskonsepsi gitu ya terhadap cuaca. Nah, berarti bagaimana tuh dikemas diskusi agar tidak terjadi miskonsepsi gitu ya. Atau boleh jadi nih pengetahuan awal ini agar meningkat tuh. Boleh jadi dalam diskusi ini juga, oh ini karena ada yang kepercayaannya keliru nih tentang cuaca, ya di setting tuh di diskusi agar dia tidak keliru lagi tentang cuaca. Ya, boleh. Atau boleh jadi mengembangkan pembelajaran untuk mengatasi kesalahpahaman tadi yang saya sebutkan. Tadi bisa jadi ada anak yang miskonsepsi gitu dan ketakutan tentang cuaca. Tadi misalnya kalau dengar petir dia meriang, dia menggigil, dia kayak takut gitu, kayak stres gitu. Dan untuk membangun apa yang sudah diketahui oleh siswa. Ya ini jadi aksinya yang paling penting. Setelah ibu dapat informasi sebelum pembelajaran, nah ini informasi ini digunakan tuh untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kondisi awal dan sesuai dengan kebutuhan murid. Boleh jadi ya
untuk membantu mengembangkan diskusi di kelas, untuk mengembangkan pembelajaran, untuk mengatasi kesalahpahaman siswa, ada miskonsepsi, atau nambah pengetahuan siswa karena belum cukup misalnya gitu, dan ketakutan tentang cuaca. Ya tadi ada anak yang sangat cemas gitu ketika mendengar cuaca, keringat dingin dan lain-lainnya, atau kelihatanlah oleh ibu lah ini kok gelisah gitu. Dan untuk membangun apa yang sudah diketahui siswa. Nah jadi Bapak Ibu, ayo kita lakukan penilaian awal. Niatnya itu tulus. Tujuannya itu tulus aja tuh, simple aja tuh. Untuk tahu gambaran awal, untuk tahu modal awal sebelum pembelajaran, untuk tahu karakteristik unik murid sebelum pembelajaran, gitu. Nah baru informasi yang diperoleh dari plan awal betul-betul digunakan, satu untuk menyusun RPP, untuk menyusun aktivitas-aktivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Nah ini sebenarnya inti nih, jadi inti dari pembelajaran berkhidmat kepada murid. Nah penilaian ini di awal ini sangat formatif. Jadi fungsinya hanya itu aja, dapat informasi itu berkontribusi pada proses pembelajaran. Nah setelah ibu lakukan penilaian awal gitu, nih seorang guru ini kemudian dia, oh iya ya, tujuan pembelajarannya kan ini nih. Nah dia punya tujuan pembelajaran nih. Kalau di kurikulum di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu kan punya CP tuh, capaian pembelajaran. Baru dari CP itu Bapak Ibu kemudian rumuskan tujuan pembelajaran ya, beberapa tujuan pembelajaran, sehingga menjadi sebuah rute pembelajaran, alur pembelajaran. Ini yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi ini asumsinya nih, tujuan pembelajaran yang disusun si guru ini nih sudah sesuai lah, didasarkan satu pada capaian pembelajaran. Nah ini misal nih tujuan pembelajarannya menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari berkaitan dengan cuaca tuh. Jadi tujuannya itu, tujuan dari unit ini, tujuan dari topik ini gitu ya, menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan cuaca. Cek sekali lagi, tujuan yang ibu rumuskan, tujuan yang ibu tulis, ibu susun itu harus sesuai ya, satu dengan capaian pembelajaran. Yang kedua tuh, tujuan-tujuan itu harus mengadaptasi keberagaman murid. Karena apa? Tujuan pembelajaran saat ini kan menjadi wilayahnya Bapak Ibu, menjadi otonomi, kewenangan bagi Bapak Ibu untuk merumuskannya. Nah misalnya nih seorang guru setelah memahami CP gitu ya, memaknai CP gitu, lalu dia merumuskan tujuan pembelajarannya, menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan cuaca. Nah di pikiran dia nih, agar anak itu ujungnya, akhirnya bisa menganalisis fenomena dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan cuaca, maka dia berpikir, oh saya akan coba nih, ada 7 aktivitas pembelajaran yang akan dia kembangkan tuh. Ada 7 aktivitas. Masing-masing aktivitas ini memiliki tujuan-tujuan juga nih. Nah, dalam bahasa saya, setiap aktivitas pembelajaran gitu kan, karena dia rencanakan ada 7 aktivitas pembelajaran. Dalam pikiran saya ya sudahlah, misalnya aktivitas pembelajaran ini karena punya tujuan juga ya, kita sebut aja target pembelajaran tujuannya. Nanti istilahnya itu sebenarnya terserah Bapak Ibu. Ibu lebih pas menggunakan tujuan pembelajaran aktivitas 1, tujuan pembelajaran 2 itu boleh. Cuma ini saya coba aja menggunakan istilah target pembelajaran. Jadi ada 7 target pembelajaran yang mencerminkan tujuan pembelajaran per aktivitas kegiatan. Nanti selagi istilah ini tidak kaku, Ibu boleh tuh mencari istilah yang pas. Atau mungkin tidak disebutkan ada target pembelajaran juga tidak apa-apa. Ini hanya lebih terencana aja aktivitasnya. Nah misal nih seorang guru ini, okelah saya membutuhkan 7 aktivitas pembelajaran nih agar sampai ke tujuan pembelajaran. Masing-masing aktivitas punya tujuan juga. Nah, guru ini menyebutnya target pembelajaran. Ada target pembelajaran 1, target pembelajaran 2 sampai target pembelajaran ke-7. Nah, target pembelajaran 1 apa? Memahami konsep dasar tentang cuaca. Tuh, kelihatan tuh. Jadi yang paling penting bagi guru ini gimana nih anak ini punya konsep dasar yang benar
konsep dasar yang cukup, yang esensial tentang cuaca. Aksinya apa? Mendengarkan ceramah. Boleh jadi tuh, kalau boleh jadi aksinya beragam tuh. Wah, setelah ibu dapat informasi misalnya gaya belajar anak-anak ini itu ada yang auditor gitu ya, ada yang kuat mendengarkan menggunakan pendengaran, ada yang visual, cenderung visual, kuat menggunakan mata gitu ya. Ada yang gerak gitu, melakukan kinestik gitu. Ada juga anak-anak yang kuat dengan membaca gitu ya, writing, menulis. Maka silahkan itu, ibu sesuaikan tuh dengan potensi dan gaya belajar anak. Ada anak yang disuruh mendengarkan tuh boleh tuh. Ada anak yang disuruh nonton video boleh, tapi ibu sebutkan, ibu harus beri keywordnya, ceramah terkait dengan apa cuaca gitu, videonya terkait cuaca. Lalu kalau dia mau mengamati ke lingkungan sekitar juga boleh tuh, dia mengamati gitu ujung-ujung sekarang dari awalnya cerah kok ujung-ujung mendung, kemudian kok turun hujan gitu, tapi kemudian setelah turun hujan sebentar kok langsung kering, langsung ada matahari terik. Kan itu udah menggambarkan siklus. Boleh tuh anak suruh ngamatin itu. Silahkan. Caranya mendapatkan informasi tentang konsep dasar cuaca itu anak bisa berbeda-beda gitu ya. Lalu pada ini kalau saya kelompokkan gimana? Apakah pengelompokan itu didasarkan, oh ini saya kelompokkan nih anak-anak yang visual satu kelompok, anak-anak yang auditor satu kelompok, anak-anak yang gerak satu kelompok. Jangan, malah itu tidak disarankan. Sebaiknya pengelompokan itu beragam. Nah, lalu anak-anak sama pengelompokan itu beragam, lalu ibu minta tuh, ini kelompok, tiap kelompok tolong cari ya informasi tentang konsep dasar-dasar cuaca. Ibu kasih tuh keyword-keyword yang penting, konsep dasar itu apa, ini siklus, apa saja komponen-komponen cuaca gitu. Ibu tuh dicari tuh. Lalu silahkan kelompok itu. Lalu di kelompok itu ditentukan ada anak yang suka yang lebih visual. Maka silahkan anak ini mencari informasi tentang cuacanya itu menggunakan visualnya. Nonton YouTube, nonton video, tayangan. Ada anak yang suka dengar, ya boleh. Maka dia mendengarkan ceramah. Ada anak yang sama mau mengamati tidur, boleh. Lalu nanti setelah mereka diberi waktu untuk mendapatkan informasi sesuai dengan passionnya, sesuai dengan caranya dia mendapatkan informasi yang efektif. Nanti dia datang lagi ke dalam kelompoknya, lalu berdiskusi di sana. Tuh bisa beragam caranya. Ya, yang nggak boleh itu sekarang di anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda, dipaksakan gitu untuk melakukan cara yang sama. Ini ramah anak juga nih. Berkhidmat juga kepada murid tuh. Silahkan tuh konsep. Lalu setelah ini gitu ya, lalu ibu nanti pastikan bu, setiap satu aktivitas pembelajaran ibu lakukan juga penilaian di sini sebenarnya. Tuh, nanti itu ada penilaian juga. Penilaian apakah target pembelajaran satu seperti apa kondisinya gitu. Apa terjadi tidak kalau ada diskusi itu, kalau ibu kemas dengan diskusi, apa terjadi enggak diskusi sesuai harapan ibu? Yakni dalam diskusi itu anak-anak tergambarlah pemahaman tentang konsep dasar cuaca. Nah, kalau terjadi ya bagaimana pengkondisiannya, dia naik tuh ke target pembelajaran kedua. Kalau belum terlihat tuh dari diskusi ini, kan yang ibu minta misalnya anak memahami konsep dasar tentang cuaca. Kan ciri anak paham itu dia bisa menjelaskan, dia bisa menyimpulkan, dia bisa membandingkan, dia bisa kalau disuruh bikin rangkuman dia bisa merangkum. Itu ciri-ciri orang paham. Namun ketika ibu lihat itu di diskusinya, nggak ada tuh misalnya diskusi terkait dengan menjelaskan tentang ciri-ciri mau hujan gitu, menjelaskan konsep-konsep tentang cuaca ini. Kok diskusinya hanya baru mengingat gitu ya. Nah, ibu intervensi di sana tuh. Nah, agar diskusi kembali ke track, kembali ke target pembelajaran. Nah, kalau sebagian besar sudah bisa, masuk tuh ke target pembelajaran yang kedua. Membedakan pola dan sistem cuaca. Tuh, kelihatan gradasinya ya. Dari yang level paling bawah itu hanya memahami itu konsep dasar tentang cuaca, target pertama, pembelajaran pertama. Lalu naik nih, target pembelajaran
Kedua, membedakan pola dan sistem cuaca. Aksinya sama, tuh bisa nonton video, diskusi dan lain. Sama juga ini dilihat lagi sama ibu tuh. Dilakukan lagi tuh assessment, dilakukan lagi penilaian pada saat pembelajaran berlangsung. Kalau dia diskusi, pada saat diskusi. Kalau dia ngambil data, pada saat ngambil data. Dan apapun lah sesuai dengan aktivitasnya. Lakukan penilaian pada saat aktivitas pembelajaran berlangsung. Nah, ibu simpulkan lagi. Apakah sebagian besar sudah sesuai dengan target pembelajaran atau belum? Lalu ibu lakukan intervensi berdasarkan feedback gitu ya, agar anak mencapai target pembelajaran. Mencapainya boleh melalui ibu, dia bisa mencapai, atau melalui dirinya sendiri, atau melalui temannya. Terus, nah demikian juga dengan target pembelajaran 3. Mengidentifikasi kondisi dan pola cuaca setempat tuh, meningkat tuh. Target pembelajaran keempat, menggunakan alat dasar untuk mengukur cuaca tuh. Target pembelajaran kelima, memahami dan membuat peta tuh, cuaca meningkat. Target pembelajaran keenam, mengumpulkan dan merekam data cuaca tuh. Jadi udah ngambil penyidikan juga nih. Penyelidikan, pengamatan. Target pembelajaran ketujuh, menggunakan data untuk memprediksi cuaca lokal. Jadi kelihatan dari target pembelajaran 1 itu meningkat. Baik kompleksitasnya meningkat gitu ya. Baik pengetahuannya meningkat tuh, dari pengetahuan yang sifatnya faktual gitu ya, konseptual tuh di target pembelajaran 1, 2 tuh. Pola-pola cuaca tuh, sampai gitu kepada pengetahuan prosedural tuh. Misalnya apa? Siklus cuaca itu dari mana dulu, dan itu prosedural. Yang penting tuh ada gradasinya mereka. Dan kalau ibu perhatikan dari target pembelajaran 1, target pembelajaran 2 sampai target pembelajaran 7, jika itu dicapai oleh anak, maka anak itu akan mencapai tujuan pembelajaran. Menganalisis fenomena tuh. Menganalisis itu kan salah satunya, dia bisa menggunakan data untuk memprediksi cuaca lokal. Jadi kalau target pembelajaran 7 gitu ya, ini target pembelajaran ke-6 ini bisa dicapai murid nih, dia sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, jadi sekali lagi, aktivitas-aktivitas ini didesain berdasarkan satu tuh penilaian awal untuk knowing learner sebelum pembelajaran, lalu berdasarkan tujuan pembelajaran yang ibu punya. Sekali lagi, tujuan pembelajaran harus selaras dengan CP. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Nih, tadi udah saya singgung ya. Selama aktivitas pembelajaran ini, Bapak Ibu guru boleh tuh melakukan penilaian pada saat pembelajaran yang fungsinya itu lebih formatif. Tadi formatif itu apa? Untuk dapat informasi digunakan untuk umpan balik atau feed. Itu fokus formatif begitu. Jadi jangan fokus formatif itu jangan pada mengangkakan. Tapi fokus formatif itu pada memperoleh informasi digunakan sebagai feedback, umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran agar efektif dan bermakna. Nah, si ibu ini misalnya mengambil contoh nih, mengambil cara nih, mengambil teknik. Saya akan melakukan observasi dan tanya jawab secara lisan. Jadi pada setiap aktivitas tuh pembelajaran tuh, baik target pembelajaran 1 sampai 7 tuh, saya akan mengamati siswa tuh. Kalau ada diskusi itu ibu amati itu. Keliling ke tiap kelompok. Pastikan diskusi itu berjalan sesuai dengan target pembelajaran. Kalau ternyata ibu mengamati diskusi ini nggak sesuai target atau arah diskusinya kalau dilanjutkan seperti itu tidak akan mencapai target, maka ibu lakukan intervensi tuh agar on the track tuh. Ibu boleh lakukan intervensinya mulai bertanya gitu ya. Ibu boleh melakukan dinamika kelompok, itu apa saja boleh. Yang penting intervensi ibu lakukan gitu ya, agar kembali ke tujuan, agar sesuai dengan tujuan target pembelajaran tuh. Ini mengamati dan mengajukan pertanyaan selama pembelajaran untuk menilai seberapa baik mereka menanggapi materi itu ya. Seberapa baik mereka memahami kegiatan, dan kalau tugas juga boleh tuh. Jadi ibu setelah target pembelajaran pertama selesai gitu ya, beberapa jam pelajaran, ibu simpulkan lagi tuh, oh ternyata anak-anak harus diperkuat ini. Barang ibu berikan tuh tugas gitu ya, boleh diberikan tugas atau apa-apa silahkan. Nah, tugas ini pun sekali lagi mengadaptasi juga capaian target pembelajaran murid, tidak boleh diseragamkan juga tuh. Oh, ini mah sudah bagus, berarti ya tugasnya yang lebih menguatkan atau mendekati ke target pembelajaran 2. Nah, kalau ini belum kuat, dikuatkan di tugas, ini masih lemah ya dikuatkan di
tugas itu tuh mereka untuk menilai mereka seberapa baik mereka menanggapi materi ya, baik fakta-fakta cuaca, konsep-konsep cuaca atau prosedur-prosedur yang berkaitan dengan cuaca. Seberapa baik mereka memahami kegiatan dan tugas sehari-hari itu, termasuk barangkali mereka ada salah paham tentang tugas, kegiatan yang Ibu sampaikan, dan apakah mereka memiliki kesalahpahaman tentang konsep cuaca yang sudah dipelajari. Jadi seputar itu. Boleh juga lebih dari ini. Lalu aksinya apa? Sekali lagi, setelah kita melakukan penilaian, itu jangan berhenti hanya pada tahap mendapat informasi. Tapi bagaimana informasi itu digunakan sesuai dengan fungsi penilaian. Fungsi formatif untuk dapat feedback, umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran agar efektif dan bermakna. Nah, aksinya nih guru ini, saya akan menyesuaikan pengajaran saya. Boleh jadi aktivitas itu akan dia sesuaikan. Jika sebagian besar kelas mengalami kesulitan, tuh dari 40 siswa 36 kesulitan. Oh, berarti ada metode yang keliru, ada pendekatan yang keliru karena sebagian besar ini kesulitan. Ada cara yang keliru, maka Ibu harus merubahnya. Jika hanya sedikit yang mengalami kesulitan, saya akan bekerja dengan mereka secara individu. Boleh. Kalau tadi bekerjanya secara kelompok, maka saya akan fokus kelompok ini. Misalnya karena 4 kelompok lain ya sudah sesuai dengan target pembelajaran. Ya, atau mengarah ke tujuan pembelajaran diskusinya. Maka Ibu akan fokus tuh dengan kelompok. Kalau itu masalahnya individual, boleh juga tuh Ibu melakukan pendekatan secara pribadi. Ya, atau meminta siswa lain. Jadi tutor. Jadi silakan tuh. Silakan Ibu lakukan banyak hal dengan berbagai cara. Intinya apa? Anak jadi nambah pengetahuannya, Anda nambah informasi, anak nambah keterampilannya, anak nambah baik sikapnya. Itu dari 3 cara. Satu boleh jadi oleh Ibu. Ya, melalui kontribusi Ibu. Yang kedua boleh jadi melalui kontribusi temannya. Nah, yang ketiga boleh jadi melalui kontribusi dirinya sendiri tuh. Jadi gimana Ibu merangsang, menstimulus, memberikan treatment-treatment tertentu agar anak jadi tahu masalahnya, kemudian dia tahu cara untuk menyelesaikannya. Tuh. Ini masih formatif juga tuh. Ibu kelihatan ya bahwa dari paparan ini Ibu sudah bisa menyimpulkan nih. Oh, ternyata betul-betul ya pembelajaran dan pendidikan itu terintegrasi. Nah, lalu masuklah kemudian PR gimana? Nah, saya akan memberikan pekerjaan rumah. Nah, setelah selesai setiap pembelajaran, setiap pelajaran, setiap aktivitas. Kegiatan pekerjaan rumah akan fokus untuk mengamati dan menemukan contoh dunia nyata. Nah, karena nanti kan ini ujungnya anak itu harus melakukan penyelidikan tuh. Maka DPR udah diarahkan kayak begitu. Udah mengarah ke sana tuh. Sebagai langkah persiapan anak melakukan penyelidikan dan menyimpulkan data tentang cuaca tuh. Maka kegiatan rumah akan fokus untuk mengamati dan menemukan contoh dunia nyata dari konsep cuaca yang dipelajari. Inilah aplikasinya. Jadi bagaimana pengetahuan konsep, pengetahuan fakta gitu tentang cuaca ya, pemahaman mereka tentang cuaca mereka terapkan ya, di kelas ya. Siswa akan mencatat pengamatan mereka dan menulis penjelasannya menggunakan bahasa ilmiah yang tepat yang dipelajari pada unit tersebut. Jadi PR itu boleh dalam konteks gitu ya. Selain PR itu bisa memperkuatkan, menguatkan gitu capaian pembelajaran, bukan capaian ya, menguatkan kondisi pembelajaran sebelumnya, dikuatkan dengan PR gitu ya, disempurnakan dengan PR. Boleh jadi PR itu sifatnya futuris gitu ya, mempersiapkan tuh bahwa ujungnya karena akan mengambil data maka diberi PR yang menyiapkan ke arah sana. Bisa juga PR itu sesuai juga dengan dengan kondisi awal murid, jika bisa beragam. Oh, ini anak ini ada masalah ini, berarti ini kita harus selesaikan dulu di sini nih. Jadi jangan sampai anak belum tuntas satu target, Ibu sudah masuk ke target yang lainnya. Jadi fokusnya tuntaskan dulu kemampuan anak, bukan tuntaskan dulu aktivitas. Tuntaskan dulu kemampuan anak gitu ya. Jangan tuntaskan dulu materinya, tuntaskan dulu kemampuan anak, baru kemudian anak berlanjut. Nah itu. Lalu setelah dari PR itu bagaimana? Ini juga masih formatif, tapi tentu sifat formatifnya ini tidak sekuat penilaian awal dan observasi tadi. Ya, jadi ini more formatifnya agak di bawah nih. Artinya ada peluang nih
ya, ada peluang juga Ibu untuk menyimpulkan penilaian dari PR ini. Saat saya membaca tuh, dibaca tuh PR itu tuh, jangan selalu anak-anak ada PR lalu Ibu nggak pernah kasih feedback, nggak pernah baca, gitu, nggak pernah maknai PR anak, nggak pernah Ibu interest untuk melihat hal-hal lain dari hasil kerja anak dalam PR tuh. Ini bagus guru ini nih. Saat saya membaca jawaban atau respon pekerjaan rumah siswa, saya akan mencatat tuh untuk setiap siswa seberapa akurat dan lancar siswa menggunakan bahasa ilmiah. Karena tadi tuh PR-nya ada kaitan dengan bahasa ilmiah. Ada akurat tuh, benar, tepat gitu ya, definisi medisnya tepat gitu, dan lancar gitu. Lancar tuh jangan sampai ada anak masih terbata-bata, karena ini kemampuan dasar tentang cuaca. Jangan ketukar lah konsep petir, ketukar dengan hujan, ketukar dengan awan untuk membahas cuaca tuh. Saya juga akan mengevaluasi keterampilan pengamatan. Karena tadi di PR-nya tuh anak diminta mengamati itu. Dia makanya Ibu lihat tuh, yang harus diamati itu sebenarnya apa tuh. Lihat keterampilannya. Dan perekaman mereka. Saya akan mengajarkan kembali materi-materi yang banyak siswa mengalami kesulitan. Artinya mengajarkan di sini itu boleh oleh gurunya tadi, boleh materi itu didiskusikan ulang gitu ya. Boleh ada tutor sebaya dan lain-lain. Jadi makna mengajarkan di sini beragam. Boleh oleh ibunya, oleh ibu gurunya, boleh oleh teman sebaya, boleh dibikin diskusi lagi, boleh dengan caranya yang berbeda-beda. Jika hanya sedikit yang memiliki kesulitan, saya akan bekerja dengan mereka secara ini. Jadi ini dinamis, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi pembelajaran sebelumnya. Bukan sesuai dengan keinginan ibu ya. Jadi inti dari perencanaan itu sebenarnya menyesuaikan, mengadaptasi kebutuhan murid dan kebutuhan pembelajaran. Nah, baru setelah PR, tadi PR itu dalam konteks menguatkan gitu ya. Dalam konteks kedua, dalam konteks mempersiapkan, begitu ya. PR itu dalam konteks yang ketiga, mengatasi itu kesulitan atau kelemahan anaknya, bisa memungkinkan PR itu beragam. Kuis boleh, lalu setelah PR ini tahapannya pun ya terserah ibu lah, boleh kuis dulu, boleh PR dulu. Ini kebetulan ini sistematikanya dia menaruh kuis setelah PR ya, artinya ibu nanti boleh menyesuaikan dengan kondisi, boleh ibu kasih PR, boleh kuis atau PR saja atau kemana saja ya yang menurut ibu lebih memperkuat ketercapaian tujuan pembelajaran. Dia beri kuis nih, kuis 1. Untuk target pembelajaran 1 ada kuis tuh. Pertanyaannya tentang jawaban singkat menguji kosakata dasar tentang cuaca. Nah, lalu setelah dapat informasi itu, siswa yang belum mengerti konsep dasar akan diajarkan kembali tuh kuis tuh. Kuis yang kedua, jadi juga variatif tuh. 1 target pembelajaran, 1 kuis, boleh. Ini kuis 2 ini untuk target pembelajaran 2 dan 3 nih. Pertanyaan jawaban singkat dengan beberapa diagram berfokus pada pola cuaca lokal, nasional, dan internasional. Lalu dari informasi kuis 2 apa yang akan dilakukan guru itu? Saya akan menggunakan kuis ini untuk memantau pemahaman siswa tentang pola dan sistem cuaca. Saya akan mengajar ulang atau melanjutkan tergantung pada hasilnya. Jadi hasil penilaian itu ibu boleh berhenti sejenak, menunggu anak, tuh. Boleh ibu mundur dulu ke belakang, boleh ibu melanjutkan. Sesuaikan dengan hasil penilaian. Lalu ada kuis yang ketiga nih. Ini dilakukan untuk target pembelajaran 4. Ini akan menjadi kegiatan pertunjukan. Saya akan memastikan setiap siswa dapat menggunakan alat pengukur cuaca dengan akurat dan dapat merekam data dengan benar. Jadi ini udah mulai nih. Saya akan memperbaiki kesalahan di tempat. Kuis yang keempat, target pembelajaran 5. Saya ingin siswa membaca, menafsirkan, dan menggambar peta cuaca sederhana. Saya akan memberikan data cuaca kepada siswa dan meminta mereka untuk menggambar peta yang sesuai menggunakan data cuaca. Saya juga akan memberikan peta yang sudah digambar dan meminta siswa untuk menafsirkan. Nah, kuis ini posisinya tadi bisa ke fungsi formatif, tapi juga udah bisa juga ini didekati ke fungsi sumatif. Artinya ibu punya peluang nih, kalau mau mengambil nilai di sini tuh punya peluang. Boleh kalau di sini, karena naturnya sudah bisa tuh.
sudah bisa. Nah, lalu setelah kuis, pertanyaannya kan ini nggak semua target. Boleh nggak target 6 ada kuisnya? Ya lihat tujuan target pembelajarannya. Apa relevan nggak dalam bentuk kuis? Kalau itu sudah terlalu kompleks itu, target pembelajaran 6 dan 7 sudah terlalu kompleks, Ibu lihat. Oh, ini nggak perlu dipakai kuis. Nah, Ibu ini kayaknya guru ini menyimpulkan nih, karena target pembelajaran 6 dan 7 terlalu kompleks itu ya, sehingga tidak bisa digali secara optimal dengan kuis, maka dia memutuskan untuk target pembelajaran 6 dan 7 dia tidak memberikan kuis. Itu juga boleh sama Ibu. Jadi kuis ini teknik penilaian seperti kuis, PR, penugasan, dan itu pun disesuaikan dengan karakteristik tujuan. Karakteristik tujuan target pembelajarannya disesuaikan tuh. Oh, ini mah tepat diberikan kuis karena tujuannya misalnya masih sederhana. Oh, ini mah terlalu kompleks, nggak bisa nih diukur dengan kuis. Jadi sekali lagi teknik yang Ibu ambil itu selain menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang up to date dan faktual, juga menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan target-target pembelajaran pada aktivitas pembelajaran. Lalu kemudian nih dia pada teknik selanjutnya dia akan melakukan, siswa-siswa diminta tuh melakukan investigasi independen, semacam penyelidikan lah, semacam penelitian untuk memprediksi cuaca. Investigasi independen ini dimulai nih setelah pelajaran 4 dan mencakup pelajaran 5 dan 6. Jadi mencakup target pembelajaran 5 dan 6. Penilaian kinerja ini akan membantu saya mengevaluasi apakah siswa dapat menerapkan konsep dari pelajaran ke dunia ini menerapkan konsep dari pembelajaran ke dunia nyata. Jadi Ibu betul juga ya bahwa meaningful, pembelajaran yang bermakna itu harus ada kaitan gitu antara ruang-ruang pembelajaran dengan ruang dunia nyata. Ini kontekstual agar anak meaningful. Maka anak disuruh mengalami sendiri. Nah, melalui penyelidikan tadi itu untuk mengetahui itu apakah siswa dapat menerapkan konsep dasar dari pelajaran ke dunia nyata. Ini akan membantu saya mengevaluasi apakah tuh siswa itu dapat mensintesis dan menggunakan kriteria untuk mengevaluasi data yang mereka kumpulkan. Siswa akan mengumpulkan dan mengukur data cuaca, merekamnya dan menggunakannya untuk memprediksi cuaca lokal selama 2 hari sebelumnya. Mereka akan mengulangi latihan setiap hari selama minimal 2 minggu. Mereka akan bekerja secara sendiri tuh. Jadi Ibu harus punya judgement juga nih, harus punya keputusan juga nih. Karena inti dari penilaian ini kan menghasilkan keputusan untuk pembelajaran. Boleh pada suatu situasi tertentu berkelompok, boleh karena menurut Ibu ini pengetahuan ini harus dimiliki oleh individu, maka Ibu boleh memutuskan, oh ini harus dilakukan secara mandiri tuh. Mereka akan menyiapkan laporan yang menjelaskan apa yang mereka lakukan dan mengevaluasi penyelidikan mereka dan akurasinya. Coba, mereka akan menyiapkan laporan yang menjelaskan apa yang mereka lakukan dan mengevaluasi penyelidikan dan mereka dan akurasinya. Aksinya, lalu setelah itu sama. Jadi setelah dapat informasi dari penyelidikan ini, lalu Ibu akan apa? Nah, ini adalah jenis evaluasi yang agak sangat sumatif nih, makin mendekati sumatif. Saya akan menggunakan latihan untuk membantu saya memutuskan seberapa baik siswa telah mempelajari konsep tuh. Udah mulai ada kesimpulan tuh. Tercapaian terhadap konsep ini lebih sumatif, udah mendekati ke sumatif, dan prinsip dan unit ini saya harus memiliki ide yang cukup bagus apakah siswa dapat menerapkan apa yang mereka pelajari di kelasnya. Nah, jadi Ibu nanti tuh kalau menilainya ada pakai rubrik, ada pakai yang lain-lain di sini karena ada penyelidikan. Nanti Ibu harus pastikan tuh di rubrik penyelidikan itu, di rubrik penilaian itu gitu ya. Misalnya apa siswa bisa menjelaskan? Apa siswa bisa mengevaluasi penyelidikan? Apa siswa bisa menerapkan apa yang dia dipelajari dengan dunia nyata? Nah, ini investigasi independen penilaian kinerja ini sudah sangat mendekati lebih fungsi sumatif. Nah, ini jadi boleh Ibu di sini mulai mendapatkan nilai, mendapatkan angka dan lain-lain. Nah, baru yang ketujuh gitu ya. Nah, ketujuh. Nah, itu ya tes akhir unit lah.
Jadi saya ulang ke atas sedikit, di investigasi independen juga boleh tuh. Ini kan memprediksi dimulai setelah pelajaran 4 dan mencakup pelajaran 5, 6 dan 7 juga sebenarnya. Di sini mulai ke 7 juga. Lalu di tes unit, tes akhir unit, ini makin fungsinya makin sumatif nih. Tes unit mencakup semua pelajaran, ini akan dilakukan di akhir semua pembelajaran. Jadi setelah 1, 2, 3 sampai 7 selesai gitu ya. Ini dahulu dilakukan tes unit. Nah, penilaian akhir sebenarnya. Dia kebetulan menggunakan teknik tes. Penilaian akhir pun beragam. Bisa tes gitu ya, bisa penilaian kinerja, bisa anak disuruh seminar, bisa anak disuruh membuat sesuatu, bisa anak disuruh mempraktikkan sesuatu, banyak. Kebetulan si guru ini dia mengambil teknik tes akhir. Sekali lagi tekniknya bisa beragam. Bisa membuat produk, bisa dibikin seminar gitu ya, dan beragam lagi. Nah, kebetulan guru ini melakukan tes akhir, penilaian akhirnya dalam bentuk teknik tes, mencakup semua pelajaran. Ini akan dilakukan di akhir semua pembelajaran. Ini akan menjadi penilaian tertulis yang diberikan di kelas. Saya dapat memberikan selama 2 hari, jadi boleh Bu, jadi jangan hanya sehari juga boleh tuh. Ini akan komprehensif, mencakup sebagian besar target pembelajaran penting dalam unit tuh. Penting itu esensial. Jadi karena konsepnya banyak, materinya banyak, Ibu pilih mana yang penting. Rumusnya apa? Satu, yang penting atau esensial itu rumusnya UKRK. Jadi kalau pengetahuan yang penting, konsep yang penting, konten yang penting, yang esensial, cara menentukannya gimana? Rumusnya UKRK. Satu, urgen. Konten ini urgen karena menjadi ciri khas suatu topik. Ini harus ada bekal dasar, urgen dikuasai oleh siswa. Yang kedua itu kontinuitas. Jadi umumnya nih topik-topik itu akan terus ada tuh, terus digunakan oleh siswa, continue. Bukan hanya pada satu aktivitas atau satu unit pembelajaran, umumnya akan digunakan tuh pada pembelajaran ini, kontinuitas, berlanjut biasanya. Yang ketiga itu relevan. Relevan artinya dia konten ini memiliki kontribusi gitu ya, untuk mempermudah materi lain, topik lain, unit lain, atau boleh jadi relevan terhadap mata pelajaran lain. K yang terakhir, kontekstual. Jadi rumusnya menentukan materi yang esensial 4 saja. Urgen, ya, kontinuitas, relevan, dan kontekstual. Nah, lalu apa? Saya akan menggunakan hasil penilaian ini bersama dengan hasil dari pekerjaan rumah, kuis, menggambar, dan investigasi independen untuk memberikan nilai kepada siswa untuk unit tersebut. Jadi nilai akhir yang dilakukan oleh murid ini sifatnya nilai gabungan. Nah, tapi dia mulai mengambil nilainya bukan dari penilaian awal dan bukan dari observasi. Karena dia akan fokuskan penilaian awal itu dan observasi itu fokus utama kepada fokus formatif. Jadi ini formatif. Nah, baru dari pekerjaan rumah tuh, dia udah mulai ambil nilai. Kuis dia sudah mulai mengambil nilai gitu ya. Investigasi independen dia udah ngambil nilai gitu, dan tes akhir. Jadi boleh Ibu. Nah, nanti silahkan untuk ngasih bobotnya di judgement oleh Ibu. Kira-kira bobot yang tertinggi apa tes akhir atau investigasi. Tipsnya, kalau Ibu mau melakukan pembobotan pada beberapa teknik tes nanti untuk mendapatkan satu nilai atau satu angka, maka Ibu berikan bobot kepada teknik penilaian yang membutuhkan energi lebih besar untuk dijawab oleh siswa, yang lebih esensial, lebih urgen, lebih komprehensif. Demikian Bapak Ibu semua, tips yang bisa saya sampaikan, tips yang saya coba kemas dengan sangat simpel. Sekali lagi, tips ini, format di sini, langkah-langkah di sini hanya sebuah inspirasi. Bapak Ibu boleh mengembangkannya. Bahkan saya sangat berharap Bapak Ibu mengembangkan sesuai dengan passion Bapak Ibu, sesuai dengan kenikmatan Bapak Ibu dalam mengajar, kenyamanan Bapak Ibu dalam mengajar, kenyamanan Bapak Ibu dalam berkontribusi untuk meningkatkan mutu anak. Dan dari semua itu Bapak Ibu saya selalu mengajak, yuk
terus berburu baru. Guru yang sudah berhenti belajar, mohon maaf. Sebaiknya segera berhenti mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.